wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keyakinan yang harus tertanam di diri hamba bahwa semua kebaikan itu dari Allah dan semua keburukan itu karena kita dan dosa-dosa kita. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk manusia termulia Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad putra Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan salawat semoga senantiasa tercurahkan untuk keluarga Nabi kita, untuk para sahabat Nabi kita, dan untuk orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai kelak hari kiamat. Amma ba'd. Ahibati fillah, pada hari ini tanggal 30 Jumadal Ula 1440 Hijriah, kita kembali belajar, kembali mengaji setelah mungkin sebagian teman-teman kita khususnya yang di Australia libur panjang. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, sebagian pulang ke kampung mereka, sebagian berlibur ke tempat-tempat yang indah. Maka hari ini taman surga itu kembali dibuka. Karena majelis-majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah. Kita akan membahas tentang the power of emak-emak ya. Kalau orang-orang sering membicarakan besarnya kekuatan seorang wanita, besarnya dan dahsyatnya peran seorang ibu dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Ana ingin berbicara tentang kekuatan ibu itu bukan sebagai pejabat negara. Bukan. Karena banyak pejabat negara yang laki-laki. Bukan sebagai bupati. Bukan. Karena kebanyakan bupati itu laki-laki. Kenapa Anda harus berbicara tentang wanita menjadi seorang bupati? Berbicara tentang wanita sebagai wanita karir, mamanya. Enggak. Sebagai menteri. Lah. Semua peran itu adalah peran lelaki yang biasa dilakukan laki-laki. Dan keberhasilan di tempat itu biasa. Tapi anak ingin berbincang tentang the power of emak-emak sebagai seorang emak. Sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Karena inilah kekuatan yang perlu diperbincangkan. Peran wanita itu tidak berhenti di wujudnya sebagai separuh dari masyarakat. Jadi kalau bicara wanita, itu separuh masyarakat itu wanita. Jadi kalau yang separuh ini nggak kerja, yang separuhnya itu mati. Kenapa? Karena yang separuhnya lagi itu adalah didikan dari para wanita. Jadi bisa dipahami bahwa Islam benar-benar mendudukkan wanita di sebuah tingkatan yang tinggi sekali. Dialah yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Hasil didikan siapa? Tuh perempuan yang di rumah. Bukan perempuan yang di pasar.
Bukan perempuan yang di kantor. Tapi ada perempuan yang di rumah. Yang mendidik. Yang membesarkan. Para wanita sebagai pendamping laki-laki yang menguatkan peran lelaki. Jadi kalau ada lelaki merasa besar tanpa didikan wanita, itu lelaki yang tidak pandai membalas budi. Sejak kecil, di perut siapa engkau hidup? Wanita. Ketika engkau terlahir di dunia ini, siapa yang melahirkan dirimu? Seorang wanita. Ketika engkau menangis, Allahu Akbar, anak punya anak kecil yang namanya Zainab, umur 7 bulan setengah kira-kira. Itu kalau ada ibunya lewat, dia bersuara. Dia lagi sama bapaknya main, ada ibunya lewat, dia nangis. Jadi peran wanita sangat dahsyat sekali. Di dekapan dadanya, itu lelaki-lelaki yang menjadi tokoh di masyarakat merasakan kehangatan. Disusui kebaikan. Dan ketika besar wanita itu tetap menjaga bagaimana lelaki yang dididik dan dibesarkannya tetap bisa menjalankan kehidupan ini. Ahibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Para wanita itu adalah belahannya lelaki. Jadi peran keduanya saling melengkapi. Ada wanita yang gak mau perannya menjadi pendamping laki-laki. Ana gak mau jadi peran pendamping. Mau jadi pemeran utama. Gak mungkin kau bisa. Dunia sekarang, kalau engkau mau melihat di berbagai penjuru dunia, jangan melihat kepada negara Islam. Supaya engkau bisa melihat realita yang ada. Di negara-negara besar seperti Amerika, berapa sih wanita yang jadi pejabat di sana? Yang jadi gubernur di sana? Yang jadi wali kota di sana? Coba engkau tulis. Sehingga engkau bisa melihat bahwasanya mereka yang dianggap orang yang paling membela hak-hak wanita, ternyata nggak 50-50 yang ada di sana. Apa penyebabnya? Karena mereka tahu ada peran yang harus diambil oleh wanita. Yang kalau bukan dia yang mengambil, bisa hancur sebuah negara. Perannya adalah mencetak pemimpin-pemimpin negeri ini. Perannya adalah mendidik, membesarkan, mengarahkan, membimbing generasi-generasi masa depan yang sekarang mungkin sebagian sedang berada di perut ibunya. Gak mungkin di perut bapaknya. Jadi peran ini yang tidak mungkin diambil kecuali oleh wanita. Jadi kesuksesan wanita, kalau ada orang mengatakan, oh wanita tersukses di dunia, wanita terberani di dunia, wanita. Ada wanita yang tidak pernah dikenal namanya, tapi dia memiliki power yang dirasakan sampai hari ini oleh umat Islam. Kita senantiasa mengingat bagaimana Imam Syafi'i, nggak ada bapaknya. Tapi kok bisa ya mendidik anak jadi seperti itu? Single parent katanya. Karena memang ada kekuatan ibu yang mencukupi kehilangan bapaknya. Tapi kalau seorang ayah ditinggal mati oleh istrinya, nggak bisa dia didik anaknya. Ini didikan bapaknya. Gimana bapaknya mau didik? Mau membesarkan anak-anaknya? Tanpa wanita, wallahu a'lam. Sepertinya itu hal yang mustahil.
Maka terkadang seorang lelaki yang ditinggal mati oleh istrinya, dia segera menikah. Kalau dia tidak segera menikah, itu anak dititipkan kepada ibunya, kepada wanita tetap. Dan semuanya seperti itu. Makanya kalau bicara power wanita, menegakkan negeri ini, menjadikan negeri ini aman, itu sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu Islam mengetahui hal itu dan mempersiapkan untuk itu, dan ajarannya mengarahkan ke situ, memberikan hak-hak wanita secara sempurna sebagai seorang wanita. Dalam kebaktian anak, bagaimana Islam memandang power seorang ibu. Bapaknya jenderal, bintang 4. Ibunya ibu rumah tangga. Bagaimana anak terhadap ibu dan bapaknya? Apakah dia harus lebih menghormati bapaknya apa ibunya? Ibunya yang dia harus lebih hormati. Bapaknya jenderal bintang 4, nggak ada urusan sama bintang yang ada di pundak ayahnya. Tapi dia tahu 9 bulan dia ada di perut ibunya. Setelah 9 bulan dia keluar dari rahim ibunya. Selama 2 tahun dia disusui oleh ibunya. Maka ada kekuatan di diri ibu yang dia harus membalasnya. Maka dari sini diperintahkan untuk memilih ibu yang baik sebagai tonggak keluarga. Sangat penting sekali peran seorang ibu. Nggak main-main. Nggak bisa digantikan oleh pembantu. Nggak bisa digantikan oleh babysitter. Nggak bisa. Kalau ibunya baik, ibunya benar, insya Allah keluarga akan baik. Walaupun kita tidak mengesampingkan peran seorang ayah. Tapi al-ummu madrasatun. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu sekolahan pertama. Sejak di perut ibunya itu anak udah sekolah sama ibunya. Lahir sekolah sama ibunya. Belum bisa baca, belum bisa nulis. Belum ada guru yang mau menerima dia, ibunya menerima dia sebagai murid pertama dia. Dia taruh di dadanya. Dia susuin. Sambil dia menularkan kebaikan-kebaikan kepada murid yang ada di dadanya. Sang ibu membacakan ayat-ayat Allah dan sang anak sambil memejamkan matanya dia mendengarkan. Itu power dari ibunya. Detakan jantung sang ibu membuat anak menjadi aman dan tentram di sampingnya. Bacaan Quran yang dilantunkan oleh seorang ibu ketika menyusui anaknya, subhanallah, itu menjadikan sang anak dijauhkan dari godaan syaitan. Itu ibu. Sehingga kalau salah milih ibu, Imran bin Hattan atau bin Hittan, nih seorang tabi'in. Dia telah belajar kepada beberapa sahabat Nabi. Dan terkenal keilmuannya. Hafalan hadisnya. Pemikirannya. Dia termasuk dari ahlus sunnah wal jamaah. Di masa munculnya orang-orang Khawarij. Imran bin Hittan menikah dengan sepupunya atau ya dari kerabat dia. Wanita yang dia nikahin cantik sekali. Dan ketika dia menikah, dia berharap sepupunya ini ternyata termasuk dari orang-orang Khawarij. Dari wanita-wanita Khawarij yang mereka memiliki pemikiran menyimpang. Mengkafirkan para sahabat yang tidak mau ikut dengan mereka. Tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar. Tapi mereka mengkafirkan Uthman. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib.
Imran bin Hittan ketika menikahi wanita ini yang punya pemikiran menyimpang, niat dia bagus. Wallahu alam. Tapi dia berharap ini kerabatnya bisa dia tarik ke jalan yang benar, kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal pesan Nabi SAW ketika memilih pasangan, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahin karena 4 hal. Karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, karena agamanya. Tapi Imran lupa dengan pesan Nabi SAW. Fadfar bidatid din taribat yadak. Kalau kau ingin selamat, maka carilah emak-emak, carilah wanita yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Selesai sudah kehidupan. Engkau tidak akan bercapek-capek, tidak akan berlelah-lelah melanjutkan perjalanan hidupmu. Karena memang Nabi SAW mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatril baqi. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya, Allah karuniakan kepadanya seorang wanita yang salihah, yang agamanya baik, maka Allah telah membantu dia di separuh agamanya. Tinggal bertakwa kepada Allah di separuh sisanya. Tapi Imran bin Hittan memilih wanita ini untuk memperbaiki agamanya. Artinya secara agama, wanita ini memiliki pemikiran yang menyimpang. Tapi karena dia cantik mungkin ada harapan dia mendapatkan hidayah, kemudian dia berusaha untuk menikahin wanita ini. Ternyata apa yang terjadi? Imam mengatakan, arudduha an madhhabiha ilal haq. Aku ingin membuat dia kembali kepada kebenaran. Fa'adallathu wa dhahabat bihi. Ternyata wanita ini yang menyesatkan suami. Dan berangkat pergi. Kira-kira bagaimana anak-anaknya? Kekuatan seorang wanita. The power of emak-emak. Suami yang benar bisa salah gara-gara istri. Suami yang salah jalan, kalau istrinya baik, insya Allah bisa tuh dibawa. Maka kalau bicara kekuatan ini, Allah berikan sesuatu yang lebih kepada wanita. Dia punya power bagaimana menundukkan laki-laki. Maka Islam benar-benar peduli dengan urusan memilih seorang istri. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat Nabi, tatkala menjelaskan harta yang paling mulia. Nih, buat para lelaki yang sedang berburu dunia, yang sedang mengumpulkan berbagai macam mobil yang bagus, yang mewah di rumahnya, yang sedang menumpuk asetnya. Rasulullah SAW mengatakan, afdaluha, harta yang paling mulia, yang perlu dicari oleh kaum lelaki adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, istri yang beriman, yang membantu suaminya beriman. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirat, istri yang membantu suaminya masuk surga untuk urusan akhirat. Ini kekuatan seorang wanita. Dia bisa bikin suaminya itu tersesat, dia bisa membuat suaminya itu semakin taat. Dan coba lihatlah bagaimana perannya Khadijah radhiyallahu taala anha membantu perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam turun dari gua Hira dalam kondisi ketakutan, siapa yang menenangkan Rasulullah SAW? Siapa yang memberikan
solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu taala anha diberi motivasi, diberi masukan, dukungan, dibawa kepada sepupunya Waraqah bin Naufal. Kemudian setelah tenang Nabi SAW, Khadijah menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi SAW. Meninggalnya Khadijah tak tergantikan. Sebuah kesedihan yang mendalam menimpa Nabi SAW. Beliau menikah dengan 9 wanita, tapi peran Khadijah tak tergantikan. Satu wanita yang senantiasa diingat oleh Nabi SAW. Tatkala orang-orang musyrikin mendustakan Nabi SAW, Khadijah yang percaya sama Nabi SAW. Ketika orang-orang meninggalkan Rasul SAW, Khadijah yang mendampingi Nabi SAW. Harta, jiwa, dan segala yang dia miliki untuk Nabi SAW. Maka di sini kekuatan seorang ibu dahsyat sekali. Kekuatan seorang istri jangan ditanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu. Di surah Luqman ayat 14. Di surah Luqman ayat 14. Allah mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya hamil dia. Lemah di atas kelemahan. Fisik wanita tidak sekuat laki-laki. Dikasih beban. Hamil itu anak. Hamil itu anak disuruh kerja. Dalam kondisi hamil, disuruh cari duit oleh suaminya. Kesian tuh perempuan. Seharusnya biarkan ia istirahat di rumahnya. Biarkan menanti generasi masa depan itu keluar dari perutnya. Hormatin perempuan. Hargain peran dia. Jangan dia disuruh cari duit. Sedangkan suaminya bisa mencari duit. Wa fisaluhu fi amain. Nyusui anaknya. Anak kadang-kadang kalau lihat wanita yang harus berangkat kerja, dia harus peres. Dia harus keluarkan air susunya, asinya. Dia keluarkan, dia taruh di botol-botol, dia taruh. Dia tinggal anaknya. Dia berangkat ke kantor. Dia ngurusin urusan orang. Anaknya diurusin oleh siapa? Subhanallah. 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Dia menyusuin anaknya 2 tahun. Kemudian nanti berapa tahun kemudian hamil lagi. Seperti itu lagi. Hamil lagi. Seperti itu lagi. Terus dibiarkan dia untuk cari makan sendiri. Enggak, Islam enggak seperti itu. Islam tahu tulang punggung wanita yang lelah, capek, menggendong anaknya. Islam tahu rasa sakit seorang ibu ketika hamil anaknya. Semua itu diperhitungkan. Maka Allah memberikan kedudukan khusus untuk para wanita. Anishkurli, agar kamu bersyukur kepada aku, kata Allah. Wali walidaik, dan bersyukur kepada orang tuamu juga. Ilayyal masir, kelak engkau akan kembali kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat peran orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan. Ada orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Ingat dengan hadis
Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Bagaimana anak itu bisa jadi Nasrani? Kok ada yang Majusi, Ustaz? Kok ada yang Yahudi? Kok ada yang Buddha? Kok ada yang Hindu? Kenapa mereka tidak di atas fitrah? Fa'abawah. Orang tuanya. Yuhawidanihi au yunassirani. Orang tuanya. Au yumajjisani. Maka Allah sebutkan di sini. Kalau anak memiliki orang tua yang seperti itu, jangan taat. Fala tuti'huma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taat. Tapi tetap budi baik orang tua tidak dilupakan. Ini jamaah yang perlu kita pelajarin. Bahwa anak bagaimanapun orang tuanya, tetap dia punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Ahibati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada para wanita agar mereka menjadi pencetak generasi masa depan. Makanya ketika berbicara memilih ibu, di surat An-Nisa ayat 25. Surat An-Nisa ayat 25. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا ذات أخدان فإذا أحسن فإن كان فاحشة فعليهن مثل ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Artinya? Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji yaitu zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Di sini kita bisa melihat Islam membolehkan orang yang nggak punya harta untuk menikahin budak-budak dahulu. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan wa antasbiru khairul lakum. Kalian sabar, jangan nikah sama mereka. Cari orang-orang merdeka. Kenapa? Ini berbicara tentang anak keturunan. Bicara tentang memilih seorang ibu. Dan banyak wanita-wanita yang na'udzubillah pezina mereka dinikahin. Padahal kita tahu ya az-zani la yankihu illa zaniyah. Seorang pezina nggak akan menikah kecuali dengan pezina.
Au musyrika, atau wanita musyrika. Dia nggak peduli siapa istrinya. Dia nggak peduli siapa ibu anaknya. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Wanita pezina, siapa yang akan nikahin dia? Pezina pula. Maka janganlah kita tergoda dengan kecantikan wanita. Dan wanita jangan tergoda dengan ketampanan lelaki. Kalau dia pezina, mau jadi apa anak-anaknya nantinya? Au musyrik. Atau wanita ini menikah dengan lelaki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'min, itu diharamkan atas orang-orang beriman. Maka ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluh ketika memberikan arahan dalam memilih pasangan hidup, karena hal itu akan berpengaruh dalam kehidupan yang selanjutnya. Bukan hanya memuaskan hubungan biologis. Bukan hanya menyalurkan naluri tersebut. La. Tapi ada sesuatu yang dikejar. Kita lihat bagaimana Allah perintahkan para wanita untuk menjaga anak. Di surah Al-Baqarah ayat 233. 233. Nah, coba dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادوا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Allah katakan wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilan. Tuh. Ibu-ibu, tolong anaknya disusuin selama 2 tahun lengkap. Bagi yang ini menyempurnakan susuan buat anaknya. Allah kasih pilihan. Dan bagaimana kewajiban seorang ayah? Siapa yang ngasih nafkah? Disebutkan di sini wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalian nih bapaknya, tolong perhatikan istri kalian. Makanan dia, pakaian dia, kebutuhan dia, sandang, pangan, pakan, berikan kepada istrinya. Ini Allah langsung yang memerintahkan kaum lelaki untuk peduli dengan para wanita. Apalagi istrinya yang menyusui anaknya. Allah sebutkan la tudar walidatun biwaladiha. Jangan ibu dibahayakan dengan anaknya. Suruh cari uang sendiri, diam kondisi dia nyusui anaknya, cari makan sendiri. Bapak juga nggak boleh dibahayakan dengan anaknya. Artinya semua sesuai dengan kemampuan. Tapi inilah arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita agar mereka peduli dalam mendidik anak-anaknya sampai urusan nyusu
Allah atur. Dalam kitabullah, dalam Al-Quranul Karim, yang menunjukkan kesempurnaan agama Allah. Ahibati fillah, taib, udah selesai urusan itu. Pembelajaran buat ibu sekarang. Gimana ibu akan mencetak generasi masa depan kalau dia nggak pernah sekolah? Sekolah apa, Ustaz? Sekolah masak? Sekolah manajemen? Atau sekolah jadi insinyur? Atau jadi dokter? Atau jadi apa? Sekolah menjadi ibu. Kita sudah sampaikan di awal bahwa ibu itu madrasah. Ibu itu sekolahan. Jadi yang ingin menjadi ibu harus sekolah bagaimana menjadi guru di sebuah sekolahan. Di rumah dia sendiri. Guru yang akan mengajarkan segala kebaikan kepada anak. Ibu tuh ngajarkan kepada anaknya cara makan diajarin sama ibu. Cara berbicara ibu yang mengajarkan. Cara berjalan ibu yang mengajarkan. Sabar anaknya, mungkin mengganggu temannya. Ambil mainan anaknya. Ibu itu mengajarkan. Ajarkan keimanan kepada anaknya. Perdengarkan kepada anaknya hal itu. Kalau ada anak makan dengan tangan kiri. Sampai besar. Makan dengan tangan kiri. Yang disalahkan ibu apa bapaknya? Jamaah. Yang disalahkan ibu apa bapaknya? Bu. Hah? Ibu. Bapaknya lah. Masa ibu? Kenapa kok pilih ibu kayak gitu? Bapaknya kok pilih ibu kayak gitu? Ya, di sini peran seorang ayah memilihkan ibu. Akhirnya anaknya jadi nggak benar karena bapaknya milih ibu seperti itu. Dan ibu punya peran besar. Ditinggal sama bapaknya, anak makan dengan tangan kiri. Ini urusan yang remeh. Tapi urusan setan turut campur dalam pendidikan itu anak. Ajarkan sholat kepada anaknya. Ajarkan bersuci buat anaknya. Pesan anak buat para ibu, anak-anak itu perlu pendampingan ketika sholat. Nggak bisa disuruh sholat kemudian ditinggal. Karena anak-anak memerlukan pendampingan. Ketika berwudu pun anak-anak perlu didampingin. Nih wudu yang benar seperti apa. Jamaah rahimakumullah. Sebagaimana orang tua mengajarkan kepada anaknya bagaimana berbakti. Anak ini perlu contoh dan tidak hanya ucapan. Tidak hanya ucapan belaka. Berapa banyak orang yang nyuruh anaknya berbakti. Ibu, nak, kamu harus berbakti, kamu harus berbakti. Tapi sang anak melihat ibunya tidak membantu bapaknya berbakti kepada orang tua. Ibu tentu ingin memiliki anak yang berbakti. Maka dia suruh anaknya, kamu harus berbakti sama ibu, harus berbakti sama ayah, hormatin ayah. Tapi sang anak melihat ibunya ini durhaka sama mertuanya. Dilihat bapaknya tidak berbakti. Kira-kira anak itu akan tumbuh besar berbakti sama orang tuanya. Ibu, engkau yang mengajarkan hal itu kepada anakmu. Enggak Ustaz, saya selalu Ustaz sampaikan kepada dia. Ana bacakan tuh Al-Quran kepada anak-anak. Di surat Luqman ana bacakan. Di surat Al-Ahqaf ana bacakan. Di surat Al-Isra ana sampaikan. Tapi anak-anak durhaka. Ya, bisa jadi karena engkau bacakan itu sedangkan engkau tidak mengamalkannya. Sehingga anak-anak itu durhaka. Jadi ibu benar-benar harus menjadi qudwah. Pendidikan anak perempuan itu berbeda dengan pendidikan anak laki-laki. Kok bisa seperti itu, Ustaz? Islam peduli sama perempuan. Peduli banget.
memuliakan wanita, menghargai wanita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Waman kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna." Barang siapa yang memiliki 3 anak putri, fasabara alaihinna wa at'amahunna wa kasahunna, kemudian dia sabar mendidik wanita tersebut. 3 anak perempuan. Dia sabar memberi makan mereka, bekerja untuk mereka. Kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Anak-anak itu akan menjadi penghalang buat orang tuanya dari hari kiamat. Dari api neraka pada hari kiamat. Tuh, anak perempuan pendidikannya beda. Harus sabar menghadapi anak wanita. Karena ya sampai saat ini, di beberapa negeri pun mereka memandang anak wanita itu bala. Padahal anak wanita itu berkah buat kedua orang tua. Jamaah rahimakumullah, kemudian dalam pendidikan anak, orang tua, ibu nih ya. Ana minta para ibu kadang-kala ribut sama suaminya ketika memberikan nama untuk anaknya. Dikasih nama yang macam-macam sama ibunya. Nama yang belum ada di kota itu. Istrinya Umar itu namanya Asiyah. Diganti sama Nabi SAW menjadi Jamilah. Asiyah, bukan Asiyah. Asiyah. Ain, alif, sod, ya. Sama ta, Asiyah. Itu artinya pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Diganti Jamilah. Nabi SAW memberikan nama cucunya Hasan Husain. Gak macam-macam namanya. Kemudian para sahabat Nabi yang namanya jelek-jelek diganti sama Nabi SAW. Maka sini ibu. Kadang-kala ibu maksa kepada suami, aku pengen nama anakku seperti ini. Pilih yang baik-baik. Biarkan suami yang menentukan. Gak usah macam-macam namanya. Kemudian seorang ibu punya tugas mengajarkan keadilan kepada anak-anak. Kadang-kala melihat suaminya tidak berlaku adil, ibu harus luruskan. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ketika sahabat Nabi yang bernama Bashir itu memberikan hadiah buat anaknya Nu'man. Dikasih seorang budak yang tidak diberikan kepada saudara-saudara lainnya. Maka di sini peran ibu nih. Amrah binti Rawaha, istrinya Bashir, mengatakan, la arda, enggak. Aku enggak ridha, kata istri. Hatta tushhida Rasulullah SAW. Aku enggak ridha engkau kasih dia saja. Sampai engkau menjadikan Nabi saksi. Subhanallah. Kita lihat bagaimana Amrah ini wanita yang cerdas. Dia enggak ingin ribut sama suaminya. Dia enggak ingin ngomelin suaminya. Dia cuma ngomong, bang aku enggak ridha bang. Kecuali engkau jadikan Nabi saksi. Biar dia tanya sama Nabi tentang hukum. Kadang-kala seorang wanita mendapati suami melakukan satu kemaksiatan yang dikasih tahu sama istrinya tapi nggak mau. Maka sang istri coba kasih arahan. Udah bang, kalau kamu mau melakukan ini nggak apa-apa, asalkan engkau tanya sama ustadz dulu lah. Kalau boleh ya udah nggak apa-apa. Karena ketika istri yang ngasih tahu, kadang-kala ribut yang akan terjadi. Maka Amrah binti Rawaha mengatakan, aku nggak ridha sampai Nabi yang jadi saksi atas pemberian ini. Maka datang berjumpa Nabi SAW. Dia cerita keinginan dia untuk memberikan hadiah kepada Nu'man. Apa kata Nabi SAW? A'taita sa'ira waladika misla hadha? Semua anakmu yang lain yang kau kasih seperti ini? Qala la. Kata dia la. Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Kata Nabi mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan berlakulah adil terhadap anak-anak kalian. Kita lihat perannya Amrah binti Rawaha. Gak bisa dianggap remeh jamaah. Keadilan itu tegak. Maka seorang ibu ketika lihat suaminya gak adil, dikasih anaknya fulan dikasih terus.
Katakan jangan bang, nanti yang lainnya durhaka. Ahibati fillah, bagi wanita yang jadi janda kemudian menikah lagi, hati-hati. Jangan hanya memikirkan keenakan dirinya. Apalagi dia punya anak dari suami yang telah meninggal dunia. Maka hendaklah dia memilih suami yang soleh. Ini peran seorang ibu lagi. Kalau ini perempuan menikah dengan lelaki yang gak soleh, yang penting kaya, yang penting mampu memberikan nafkah. Akhirnya anak-anaknya berat hidup dengan orang seperti itu. Bahkan kadang-kala anaknya dititipkan kepada siapa? Karena suaminya tidak mau anak itu dibawa. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, subhanallah. Bagaimana dia menjadi contoh buat janda. Ketika suaminya meninggal dia berdoa. Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku. Dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Dikasih ganti. Siapa gantinya? Rasulullah SAW. Maka bagi wanita yang jadi janda, yang mau menikah lagi, jangan dengan sembarangan laki-laki. Karena engkau punya tugas untuk membesarkan generasi yang ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal dunia. Khansa, seorang wanita yang di masa jahiliyah dia terkenal dengan syair-syairnya. Ketika ditinggal mati oleh saudaranya, Khansa menangis sampai kayak orang gila. Ketika masuk Islam berbeda. Bagaimana peran Khansa membesarkan anak-anak. 3 atau 4 anaknya. Pada waktu perang Qadisiyah, tuh anak-anaknya didudukkan malam hari. Kasih nasihat oleh seorang wanita, oleh seorang ibu. Agar anaknya berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah, tuh anak semuanya tewas di jalan Allah. Ketika mereka meninggal dunia, apa kata Khansa? Alhamdulillah, alladhi syarrafani biqatlihim. Wa arju an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmati. Kata Khansa, alhamdulillah yang memuliakan aku dengan terbunuhnya mereka di medan perang. Jadi syuhada. Dan semoga Allah mengumpulkan aku bersama mereka di tempat rahmatnya sana. Di surga Allah Jalla Jalaluhu. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim binti Milhan al-Ansariyah. Bagaimana peran wanita ini? Bicara the power of emak-emak, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Ada 2 peran mulia yang dicatat oleh sejarah. Peran dia sebagai seorang ibu. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Ummu Sulaim sudah jadi janda. Punya anak namanya Anas. Suaminya ini pergi. Ummu Sulaim sudah masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ummu Sulaim itu bagaimana ngajarkan kepada Anas bin Malik la ilaha illallah. Diajarin tauhid Anas bin Malik ini. Suaminya marah. La tufsidi alayya ibni. Jangan kau rusak anakku. Tahu nih suaminya peran seorang ibu. Dimarahin ketika Ummu Sulaim mengajarin la ilaha illallah karena suaminya musyrik. Tapi terus diajarin sampai Anas ngerti itu Islam. Akhirnya bapaknya dalam perjalanan mati. Bapaknya Anas. Kemudian ketika Nabi datang hijrah, Anas dibawa oleh Ummu Sulaim. Diantarkan ke rumah Nabi SAW. Ya Rasulullah nih, Unais. Ini anak kayis, dia pintar Rasulullah SAW. Biar dia jadi pembantumu di sini. Dijadikan pembantunya Rasulullah SAW. Peran siapa? Peran seorang ibu. Kemudian menikah dengan Abu Talha. Ketika dilamar oleh Abu Talha, Ummu Sulaim mengatakan orang sepertimu ini gak mungkin ditolak. Orang baik, terkenal kebaikannya. Cuma satu sayangnya dia
dia musyrik. Maka kata Ummu Sulaim, aku tuh cuma satu yang aku minta. Kalau engkau masuk Islam selesai, aku nggak minta mahar yang lain. Padahal Abu Talha orang kaya. Akhirnya Abu Talha menerima masuk Islam. Kemudian menikahlah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Sekarang jadi istri. Dalam pernikahan mereka menghasilkan seorang anak. Tapi anak ini sakit-sakitan. Sampai suatu hari Abu Talha pergi, anaknya dalam kondisi demam. Ya. Kemudian anaknya meninggal dunia. Abu Talha nggak tahu. Ummu Sulaim sebagai seorang istri mengatakan kepada keluarga yang lainnya, jangan ada yang ngasih tahu, memberikan informasi kematian anak ini kecuali aku, kata Ummu Sulaim. Habis Isya datang Abu Talha. Masya Allah, Ummu Sulaim berhias ya. Bukan seperti orang yang bersedih ditinggal mati anaknya. Dia berhias, ada keimanan di hati Ummu Sulaim. Dia tahu dia ingin suaminya ini bagaimana tenang. Dia pakai perhiasannya, pakai pakaian yang indah. Kemudian dia pakai parfum. Datang Abu Talha, tetap dalam benak Abu Talha anaknya. Ditanya, gimana anak kita? Kata Ummu Sulaim, lebih tenang dari yang tadi. Lebih tenang. Subhanallah. Ya, lebih tenang maksudnya mati. Tadi nangis-nangis. Sekarang udah diam. Akhirnya Abu Talha mendekati Ummu Sulaim dan terjadilah apa yang terjadi. Setelah itu Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, ya Abu Talha, gimana menurutmu? Itu anaknya sedang di samping mereka jemaah. Mati sudah. Sudah meninggal dunia. Dipikir tidur sama Abu Talha. Gimana menurutmu Abu Talha kalau ada orang yang titip sesuatu. Kemudian suatu saat dia datang mau ambil titipannya. Boleh nggak? Ya boleh, akan milik dia. Nggak boleh kita halangin dia. Tasib ya Abu Talha, engkau bersabarlah. Allah sudah ngambil titipannya. Itu Abu Talha nggak kuat, marah dia. Marah dia. Setelah kejadian ini engkau baru kasih tahu aku, kata dia. Pagi harinya dia datang kepada Nabi SAW nih. Sambil emosi dia cerita kepada Nabi SAW. Ini ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim kayak gini nih. Masa dia baru ngasih tahu aku kalau anakku meninggal setelah aku melakukan itu kepada dirinya. Nabi ketawa. Nabi mengatakan, gimana engkau? Engkau tadi malam bersama Ummu Talha sedangkan anak yang meninggal itu ada di samping kalian. Kata, iya, kata Abu Talha. Rasul SAW mengatakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan berkah di malam hari kalian. Akhirnya dari malam itu Ummu Sulaim hamil dan punya anak. Yang anak itu menjadi anak yang soleh. Peran siapa yang membuat suami ini jadi sabar? Istri. Abu Talha nggak salah pilih seorang istri. Janda, naam. Tapi janda nggak ada kasih sayang. Kata Sofia, aku itu sayang sama dia. Disinilah ketika orang tua sayang sama anaknya, apakah dengan diberikan semua yang dia inginkan? Anaknya dimanja, anaknya minta HP dikasih HP, anaknya minta mainan dikasih mainan, anaknya minta apa saja diberikan, mau es krim diberikan, mau baju, mau apa. Sofia mendidik Zubair bin Awam untuk menjadi seorang yang kelak berjuang. Dan betul. Bagaimana Sofia mendapatkan pahala Zubair bin Awam, hawari Rasulullah SAW. Yang menjadi teman setia Rasulullah SAW. Pelindung Rasul SAW, Zubair bin Awam. Siapa yang mendidik? Sofia binti Abdul Muttalib. Maka kalau bicara peran emak-emak atau the power of emak-emak, jangan berpikir emak-emak menjadi
bupati, oh itu bagus. Tapi bagaimana ketika emak-emak bisa menciptakan manusia seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Bukhari, mempersiapkan generasi masa depan. Haibati fillah, itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kiranya ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan dari Pak dulu Ustaz ya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, Assalamualaikum. Kak, saya mau bertanya. Ada seorang anak menikah yang mana dia minta izin ke orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Dan kemudian ini diam-diam menikah secara diam-diam, Ustaz. Anak laki apa perempuan ini? Perempuan, Ustaz. Anak perempuan. Siap. Setelah diketahui orang tuanya, ternyata anak ini menikah dengan beda agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah orang tuanya tahu, mereka bapaknya langsung nggak sadar dan ibunya sakit. Yang ditanyakan sama orang tua ini, apakah nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah, Ustaz? Nah, kalau bicara tanggung jawab, Allah akan tanya. Kita tahu bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua itu pemimpin dan akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Akan ada pertanyaan. Ya tinggal jawab sekarang. Apakah orang tua sudah mendidik anaknya dengan benar atau belum? Kalau bicara anak melarang, Ustaz, gimana engkau melarang? Seperti yang mengatakan kepada anaknya, hati-hati terbakar bajumu. Tapi membiarkan anaknya main di samping api. Ini yang terjadi. Jadi banyak orang tua anaknya nggak benar. Tadi nikah dengan non-muslim, kabur dengan non-muslim. Menikah di sana. Kemudian orang tuanya pingsan. Orang tuanya baru sadar, oh selama ini anak biarkan anak-anak sekolah keluar, pergaulan bebas. Kok bisa itu terjadi? Maka orang tua akan ditanya. Tinggal sekarang, apakah Allah akan menerima alasan? Ketika engkau mengatakan, ya Rasulullah, anak nggak izinkan itu anak. Ya Allah, hafan. Ya Allah, anak tidak izinkan itu anak untuk menikah, tapi dia kabur. Taib, sebenarnya kok bisa dia berhubungan dengan laki tersebut? Ada pembiaran mungkin dari orang tua. Tidak pernah mendidik tauhid buat anaknya. Tidak pernah mendidik anaknya untuk beriman kepada Allah. Memandang bahwasanya semua agama selain Islam itu salah. Berbicara tentang adanya surga dan neraka. Orang tua hanya kasih sandang, pangan, papan. Sekolahkan anaknya sekolah yang bagus. Urusan agama, ya sekedarnya saja. Ketika itu engkau akan sadar bahwa yang kau lakukan ternyata nggak benar. Tapi kalau orang tuanya enggak, Ustaz, anak sudah mendidik dengan benar, yang penting siapkan jawaban. Siapkan jawaban. Kalau memang benar engkau telah mendidik anak-anakmu dengan baik, karena kita tahu sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua itu dilahirkan di atas fitrah. Yang bikin dia majusi, yang bikin dia Nasrani, yang bikin dia Yahudi, orang tuanya. Tadi dia nikah, suami yang bikin. Tapi pertanyaannya, orang tuanya punya peran enggak anaknya jadi Nasrani akhirnya? Menikah dengan non-muslim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan yang lain. Mungkin dari Melbourne apa itu Sydney? Brisbane silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini atas yang Ustaz tadi bilang memberikan anak nama yang terbaik. Nah, ini kalau orang tua memberikan nama Jibril gitu, gimana Ustaz? Apa boleh Ustaz? Jibril. Nah, iya berkaitan dengan nama malaikat yang diberikan kepada anak. Para ulama memakruhkannya. Mereka tidak mengharamkannya, tapi mereka memakruhkannya. Karena nama itu adalah nama malaikat yang tidak seharusnya diberikan kepada manusia. Tapi ada nama malaikat dan juga bisa dipakai manusia. Seperti Malik umpamanya. Malik itu nama malaikat penghuni neraka. Dan Malik juga nama manusia bisa. Artinya ketika kita memberikan nama Malik bukan maksudnya malaikat penghuni, penjaga neraka. Tapi ketika Jibril nggak ada lainnya. Itu hanya nama malaikat.
pembawa wahyu. Israfil, Mikail umpamanya. Dan ini di orang-orang Nasara mereka pakai. Bahkan nama malaikat dipakai untuk menamakan wanita. Seperti mereka Gabrielia umpamanya. Seakan-akan wanita itu wanita seperti tuduhan orang-orang musyrikin. Maka memberikan nama Jibril kepada anak tidak, ya tadi para ulama memakruhkannya walaupun mereka tidak mengharamkannya. Maka lebih baik dihindarin memberikan nama dengan nama malaikat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mungkin agak di luar topik, tapi ada hubungan juga dengan mendidik anak perempuan. Siap. Untuk anak perempuan yang sudah balik, itu apakah sebenarnya boleh berenang di tempat kolam renang umum, walaupun dia sudah memakai baju renang muslimah? Itu aja, barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Masya Allah. Baju renang muslimah. Kayak apa baju renang muslimah? Bisa digambarkan? Baju renang muslimah. Bisa dipakai sholat nggak bajunya? Dia pakai celana panjang, gimana ya? Celana panjang. Jadi membentuk tubuhnya. Oh ya, karena nggak mungkin jubah juga berenang. Jadi kalau membentuk tubuhnya berarti auratnya kan tidak tertutup. Jadi aurat itu bukan kulit jamaah. Maka ketika wanita sudah balik, anak perempuan sudah balik, maka hukumnya seperti yang lainnya. Dia wanita dewasa sudah. Kalau pakai abaya harus pakai abaya. Artinya harus menutup tubuhnya dengan jilbab. Kalau bicara renang, tentunya dia akan pakai baju yang nempel dengan tubuhnya. Sehingga lekuk-lekuk tubuhnya itu nampak. Walaupun dia katakan kulitnya tidak nampak. Tapi aurat wanita itu bukan hanya kulitnya. Tapi lekuk-lekuk tubuhnya pun termasuk aurat. Sehingga kenapa dilarang wanita pakai yang transparan. Dilarang wanita pakai yang membentuk tubuhnya. Ada abaya tapi membentuk tubuhnya juga nggak boleh. Jadi ini penting jamaah. Jadi wanita memang ada fatwa ya. Yang kadang-kala kurang tepat ya. Kalau tidak dikatakan salah. Yang membolehkan wanita-wanita itu untuk berenang dengan baju renang. Kumpul sama laki-laki di sana. Kalau semuanya perempuan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ada laki-laki di sana, maka nggak boleh. Maka berusahalah mungkin yang mau berenang, ya punya kolam renang sendiri. Atau punya kolam renang yang memang khusus para wanita. Dan itu pun para ulama masih berselisih pendapat ya. Yang khusus wanita pun bagaimana hukumnya, hukum pakaian yang boleh dia pakai nantinya seperti itu. Tapi intinya wanita yang sudah balik, ini buat para orang tua yang mendidik anaknya. Maka hukumnya seperti ibunya. Karena kadangkala ada yang ibunya pakai abaya syar'i, anaknya nggak syar'i. Bahkan subhanallah, ibunya udah tua renta pakai abaya syar'i, padahal ibunya boleh dilepas abayanya. Karena dia sudah nenek-nenek umpamanya seperti itu. Anaknya dibiarin pakai ya mungkin yang ketat-ketat ya. Kembali jamaah, Islam tuh ketika berbicara tentang aurat, membedakan laki dengan wanita. Karena kembali tentang the power of emak-emak. Jadi wanita ini punya daya tarik yang tidak dimiliki laki-laki. Itu terbukti. Sehingga subhanallah bagaimana wanita ini bisa membuat, sampai hari inilah kita lihat. Kenapa iklan-iklan mobil ya, iklan motor kok yang dipasang wanita. Anak mau tanya sama ibu-ibu. Kenapa dipasang di sepeda motor, moge ya, di sepeda, di mobil, yang dipasang perempuan? Kenapa? Untuk daya tarik, Pak. Itulah. Karena ada power di emak-emak ini yang bisa datangkan fulus. Coba suaminya yang dipasang di sana. Ada yang beli? Ada. Maka Allah subhanahu. Makanya kenapa dibedakan auratnya dibedakan ya. Karena ada power tadi yang memang berbeda yang Allah berikan. Sehingga Rasul SAW mengatakan,
Ittaqud dunya wattaqun nisa. Kalian takutlah kepada dunia, takutlah kepada wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama Bani Israel itu di wanita. Sehingga mendidik wanita pahalanya berbeda dengan mendidik anak laki-laki. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda. Jadi energi yang dikeluarkan seorang ibu untuk mendidik wanita kadang-kala lebih. Di samping perasaan lagi. Orang kadang-kala nggak suka dengan anak perempuan, dia ingin anak laki ya. Maka Allah berikan pahala yang lebih di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oh, tadi belum dikasih. Ustaz, tolong di mute suaranya please, ganggu yang lain nih. Ya. Sydney tolong nih. Oke, sekarang gantian, silakan yang mau tanya. Mungkin Ustaz yang lain Brisbane tuh. Gantian katanya. Kok suaranya apa? Naam, tafadhali. Ya, silakan. Oke, kalau nggak ada Ustaz, ini pada pertanyaan lagi Ustaz. Siap. Bagaimana hukumnya mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia yang bukan Islami lah gitu. Nah, Ya. jadi kalau bicara tempat wisata ini macam-macam. Ada tempat wisata yang jauh dari kemaksiatan. Biasanya yang di gunung, apalagi dingin. Biasanya tempat-tempat itu lebih terjaga. Tapi ada wisata yang di pantai, yang terkadang penuh dengan kemaksiatan karena orang-orang pada membuka auratnya di sana. Apa tugas kita? Kita boleh mengunjungi tempat wisata tapi memilih tempat-tempat wisata yang memang kemaksiatannya bisa disebut bisa dihindari. Pantai umpamanya. Ada pantai di sana tempatnya orang-orang mandi nggak karu-karuan. Cari pantai yang lainnya. Kemudian kolam renang. Makanya anak kadang-kala kalau melihat kolam renang umum umpamanya. Itu nggak bisa bawa keluarga ke sana. Laki perempuan campur di sana. Anak-anak kita. Mungkin kita nggak ikut berenang. Tapi anak-anak kita melihat perempuan yang pakai baju seperti itu. Ini bicara pendidikan buat anak juga. Jadi anak-anak butuh hiburan. Butuh rekreasi. Iya. Tapi jangan sampai pulang dari rekreasi. Anak-anak merekam pemandangan-pemandangan yang membuat dia jadi tidak benar. Siapa yang akan ditanya? Orang tuanya lagi ditanya. Kenapa dibawa ke tempat tersebut? Maka carilah tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata yang memang terjaga ya. Kan memang wisata itu yang dilihat kalau nggak alam, rata-rata alam yang dilihat tempat wisata itu. Kalau nggak alam pegunungan, alam lautan. Dan Anda melihat, tadi Anda sampaikan bahwasanya kalau ke pegunungan itu relatif lebih terjaga. Karena hawanya dingin sehingga mereka berpakaian yang tertutup ya. Tapi kalau sudah yang berkaitan dengan air, biasanya ada pemandangan-pemandangan yang orang tuanya tergoda apalagi anak-anaknya nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Pertanyaannya tentang masalah aurat wanita. Sama wanita kan kita juga ada auratnya. Bagaimana kalau masuk ke pijat itu apakah bisa masuk ke daruroh, maksudnya masuk masalah kesehatan? Karena tidak enak juga kalau pijat nggak buka baju yang bisa kelakukan. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan aurat wanita sesama wanita adalah sama seperti aurat keumuman laki-laki, ma baina surra wa rukbah, antara pusar dengan lututnya. Itu sesama wanita. Tapi bukan berarti wanita itu kumpul ya, pada pakai rok aja nggak pakai atasan, nggak boleh, tetaplah ada adab dan etika yang dijaga. Tapi perempuan itu kadang-kala dia menyusuin. Sehingga dia menyusuin dengan sesama wanita, kadang-kala terlihat ketika dia menyusuin, itu nggak ada masalah. Berkaitan dengan pijat pun tadi, tetap aurat itu ada sesama wanita. Apakah sesama wanita muslimah berbeda dengan orang non-muslim? Nah, itu sebagian ulama membedakan hal itu. Tapi wallahu alam yang rajih, wanita sesama wanita sama, yaitu dia dari pusar sampai ke lutut. Tapi dengan non muslim tetap kita harus menjaga, kadang-kala dia nanti
mensifatin aurat kita, tubuh kita tatkala melihat, maka lebih baik tetap ditutup. Kalau yang kepijat itu auratnya dari pusar, antara pusar sama lututnya. Jadi ketika dia buka baju, nggak ada masalah insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz berkaitan dengan tema insya Allah wanita itu, saya pernah mendengar ya Ustaz, seorang istri itu dididik oleh suami. Jadi seorang istri itu bagaimana suaminya. Sedangkan ada kejadian kerabat saya Ustaz, itu sang istri itu udah sering dinasehatin sama suami untuk menutup aurat. Dia awalnya menutup aurat, kemudian lama-lama karena bergaul dengan teman-teman lamanya, kemudian dia buka tutup, sampai akhirnya lama-lama sekarang dibuka. Sang suami itu sampai udah berkata, saya sih udah ngasih tahu, jadi nanti di akhirat ya kalau kamu minta tanggung jawab saya udah lepas gitu. Itu bagaimana itu Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau bicara istri tergantung suaminya, benar juga. Dari sisi suami ini diperintahkan untuk milih istri. Suami yang benar akan pilih istri yang benar. Suami yang jelek akan milih istri yang jelek pula. Suami yang buruk dia pilih istri bukan karena agamanya. Bahkan mungkin dia tidak peduli dengan urusan agama. Sekarang sudah menikah. Bagaimana tugas suami sekarang? Ketika istri tidak taat dan patuh. Ana udah kasih tahu sama istri ana. Tapi istri ana tidak mau nurut. Ya udah nanti tanggung jawab ana lepas. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang wanita-wanita yang nggak nurut sama suaminya. Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahun. Dan wanita-wanita yang kalian takut dia nggak nurut sama kalian. Apa tugas suami? Fa'idhuhun. Kasih nasihat buat istrinya. Kasih petuah buat istrinya. Kasih pembelajaran buat istrinya. Udah selesai cukup? Tanggung jawabnya selesai. Istri padahal belum berubah. Apakah selesai? La. Proses yang kedua. Kalau istri nggak nurut, nggak berubah dengan nasihat yang diberikan. Nih, melangkah kepada periode yang kedua. Yaitu wahjurufuhunna fil madaji. Pisah ranjang. Jangan dikumpulin istrinya. Jadi itu suami, kalau benar dia memberikan nasihat kepada istrinya, jangan dikumpulin istrinya. Kalau engkau ingin lepas tanggung jawab, nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau kasih nasihat istrimu nggak nurut, lalu engkau kumpulin dia, engkau tetap tanggung jawab. Karena nggak selesai proses pendidikan buat istrinya belum selesai. Allah memberikan arahan. Jalla Jalaluh. Di sini tugas kita untuk mempelajari Al-Quran Karim. Arahan Allah itu yang pertama kasih nasihat. Belum mau pindah kepada cara yang kedua. Yaitu pisah ranjang. Pisah ranjang. Nggak mau pisah ranjang, tetap pisah ranjang sambil dipukul istrinya. Tidak dengan melukai dia. Jadi proses ini. Jadi kalau ada suami mengatakan istrinya nggak nurut meninggalkan perintah Allah SWT. Lalu suami mengatakan saya sudah selesai tanggung jawab. Saya ya Allah, engkau belum berpisah ranjang sama dia. Engkau masih kumpul sama dia. Maka proses ini harus dilakukan. Bagi para suami hendaklah melihat apakah dia sudah melaksanakan tugasnya itu secara sempurna atau masih ada yang kurang. Ini proses pendidikan. Maka Nabi SAW pernah mendiamkan istrinya 1 bulan. 1 bulan, setelah 1 bulan istrinya didudukkan. Nggak dipukul sama Nabi SAW. Didudukkan, dikasih pilihan. Mau tetap bersamaku, ahlan wa sahlan. Nggak mau, sudah cerai. Tanggung jawab selesai sudah. Kalau memang tidak mau berubah, ya udah berpisah. Tapi proses pembelajaran artinya suami tetap harus mengikuti seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Melbourne mau bertanya tentang di luar topik ya Ustadz.
Jadi kalau bayi laki-laki sama bayi perempuan itu mulai dihitung najis air kencingnya itu mulai umur berapa ya Ustaz? Yang kami tahu kalau anak laki-laki katanya sampai dia makan. Kalau yang anak perempuan itu katanya dari lahir udah najis. Nah, Iya Ustaz. iya, barakallahu fiik. Iya. Jadi kalau anak laki-laki sebagaimana tadi disebutkan, dia itu kapan najisnya? Tetap kencing anak laki-laki itu najis. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membersihkan air kencingnya itu dengan disiram saja. Tapi khafif artinya tidak perlu diucek. Kalau yang perempuan itu sejak lahir sudah harus dibersihkan seperti itu. Jadi memang perbedaan bagaimana cara membersihkan kencing bayi perempuan yang sama-sama belum makan dan anak laki yang belum makan. Jadi kalau anak laki itu cukup disiram, kalau anak perempuan itu harus dikucak. Jadi dua-duanya tetap harus dibersihkan seperti itu. Hanya perbedaan cara membersihkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang Nah. pertama, menyambung pertanyaan tadi Ustaz masalah suami istri yang tidak lulus si istrinya. Ini ada seorang yang menikah 10 tahun, terus belum dikaruniai anak. Kemudian pada suatu hari si istri lari ke rumah saudaranya perempuan. Istilahnya porik bahasa Jawanya katanya. Dia bilang bahwa dia tidak happy dengan suaminya. Setelah ditanya, ternyata si suami ada kekurangan dalam urusan kamar. Itu tempat tidur Ustaz. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau seorang perempuan sholat Jumat, apakah setelahnya harus kembali sholat zuhur lagi Ustaz setelah pulang? Tunggu. Ada 2 pertanyaan ini. Iya. Baik. Yang pertama itu suami istri tadi Ustaz. Siap, suami istri. Suaminya ada masalah di kamar. Iya. Terus istri Pertanyaannya apa? Apakah dia ini termasuk perempuan yang tidak mencium bau surga? Dia takut Ustaz. Loh, Kalau dia sampai minta cerai. tunggu. Istri minta cerai. Suami ini punya masalah di kamar. Iya. Si istri tidak bisa melayani suaminya. Bukan si istri, si suami Ustaz. Terus Suaminya kok yang tidak problem. tunggu. Jadi perempuan ini mau gugat cerai. Iya. Taib, hukum gugat cerai karena suami tidak bisa melayani istri. Iya. Taib. Nah, yang kedua, Kalau perempuan ikut sholat Jumat di masjid. apakah dia tetap mengganti dengan sholat duhur di rumah? Siap, Iya. barakallahu fiik. Berkaitan dengan pertanyaan pertama. Kapan wanita boleh gugat cerai sebenarnya? Jadi dia boleh gugat cerai kalau memang ada permasalahan dalam rumah tangganya. Baik itu di perilaku suami, akhlak suami yang mendolimi dia umpamanya. Atau dalam urusan tadi. Si istri tidak puas dengan suaminya. Suami punya masalah dalam urusan ranjang. Apakah boleh wanita gugat cerai? Boleh. Boleh gugat cerai. Ini termasuk alasan yang syar'i. Dan memang ada hal-hal yang wanita mungkin sabar. Ana sampai ada seorang wanita yang telepon subhanallah. Dia ngomong, Ustaz, Ana punya suami Ustaz. Udah 7 tahun Ana menikah Ustaz. Ana tidak pernah disentuh Ustaz, sejak menikah. Subhanallah. Ana akhirnya kasih nasihat dia. Maksudnya dia nggak ingin berpisah sama suami. Dia cinta sama suami. Cuma yang dia tanyakan bagaimana memperbaiki suaminya. Tapi kalau dia mau gugat cerai itu hak. Tapi kalau istri mana enggak lah, Ana nggak apa-apa lah. Ana akan sabar. Maka itu lain lagi. Jadi wanita yang gugat cerai karena alasan yang syar'i, salah satunya tadi yang disebutkan, maka itu diperbolehkan. Apalagi bisa jadi perceraian itu jadi dianjurkan ketika wanita memiliki nafsu yang membuat dia akhirnya jadi melakukan kemaksiatan nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka lebih baik dia cerai dan menikah dengan laki lain. Adapun wanita yang ikut sholat Jumat, apakah dia kemudian pulang sholat duhur? Tidak. Ketika dia datang ke masjid sholat Jumat, maka sholat Jumat dia sah. Sehingga tidak perlu dia untuk sholat duhur lagi. Selama syarat-syarat pelaksanaan sholat Jumat itu
telah terpenuhi, maka dia tidak perlu mengulangi dengan sholat duhur. Seperti orang kalau berangkat ke Mekah ya, ketika mereka ikut sholat Jumat bersama imam, atau ke Medina ikut sholat Jumat bersama imam, apakah mereka harus mengulangi? Tidak. Dia tidak harus mengulangi karena sholat Jumat itu sudah sah untuk diri dia, walaupun tidak wajib buat dia. Tidak wajib. Seorang musafir itu nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, apakah dia ngulangin sholat duhur? Tidak. Sholat Jumat dia sah sebagai pengganti sholat duhur dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Yang entar dulu Canberra dulu ya, Canberra itu karena dia nggak ada mic ini. Ini Canberra sebentar ya, Canberra dulu sebentar ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika istri tidak akur dengan suami mertuanya, karena sebabnya istri meminta suami keluar dari pekerjaan yang mengandung riba, sedangkan mertua menolaknya, dan suami menuntut pekerjaan mengikuti nasihat bapaknya, gimana sih? Dan suami menuruti perkataan ibunya, yaitu tetap ada pekerjaan yang mengandung riba tersebut. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah istri durhaka terhadap mertuanya? Tolong dinasihati Ustadz. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah ya. Iya, kita tahu bahwasanya semua manusia itu berada dalam kerugian. Semuanya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang beriman nggak rugi. Kemudian kalau beriman saja tetap rugi. Dia beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran. Istri saling menasihati dalam kebenaran. Benar yang dia lakukan. Dia hanya bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Memberikan arahan kepada suaminya. Sambil bersabar. Jadi tidak dikatakan wanita seperti ini durhaka. Tidak. Anak itu ketika menyampaikan kebenaran kepada orang tuanya. Dengan cara yang baik. Tidak dikatakan dia durhaka. Walaupun orang tuanya menolak. Marah-marah sama anaknya. Seperti kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tatkala dia mengajak ayahnya untuk berbuat baik. Ayahnya marah. Bahkan diusir sama ayahnya. Mungkin dikatakan kamu anak durhaka atau apa macam-macam. Tapi itu bukan kedurhakaan. Bahkan ini kebaktian. Hanya saja bagaimana cara istri mengajak suami. Jadi berikan kepada suami pemahaman yang benar. Jadi bukan urusannya nurut sama suami, sama istri atau taat sama kedua orang tua. Bukan. Taat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri tidak mempengaruhi suaminya. Istri hanya menyampaikan, bang kayak gini nih. Ini loh firman Allah kayak gini. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya. Coba abang bawa kepada orang tua. Jadi urusan kalau sang anak ini mentaatin orang tuanya dalam kemaksiatan, maka dosa anaknya. Dan itu durhaka anaknya. Karena orang tuanya akan dapat dosanya dia. Yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan kepada kebaikan. Yang menunjukkan kepada keburukan, orang itu yang menunjukkan itu dosa, dan kalau diamalkan oleh orang lain, dia dapat dosanya, 2 kali dosa dia. Maka tugas istri adalah memberikan arahan bagaimana suaminya faham, ini loh, jangan nurut aku. Jangan patuh sama aku. Nggak boleh suami patuh sama istrinya. Istri yang harus patuh sama suaminya. Mau katakan seperti itu. Tapi kita semua diperintahkan untuk patuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Engkau silahkan. Mungkin seperti itu yang perlu disampaikan. Hadza wallahu a'lam bisawab. Nah. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz mau tanya, ini pertanyaan titipan. Kalau orang lagi itu berapa kali tidak sholat Jumat karena urusan darurat yang dibilang dia keluar dari agama Islam atau apa gitu loh Ustadz. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Jadi memang ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut kutiba minal ghafilin. Dia akan dicap menjadi orang-orang yang lalai sudah. Walaupun dia gantikan dengan sholat duhur. Artinya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Kalau seorang musafir, memang dia nggak wajib sholat Jumat. Jadi kalau ada orang yang darurat, sakit umpamanya, meninggalkan sholat Jumat, puluhan kali dia meninggalkan sholat Jumat, nggak ada masalah. Karena ada uzur. Jadi yang bermasalah, yang akan dicap menjadi orang-orang yang lalai sudah. Artinya bahaya orang ini. Ketika orang lalai,
maka bagaimana dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa alasan, itulah setelah 3 kali dia akan dicap menjadi orang-orang yang lalai. Adapun yang karena darurat, dokter umpamanya harus operasi orang, waktunya memang nggak bisa ditunda. Akhirnya dalam masa operasi itu dia nggak bisa sholat Jumat. Dia baru selesai waktu asar. Maka tatkala itu dia tidak termasuk dalam hadis yang tadi disampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz melanjutkan yang tadi pertanyaan. Siap. Saya ada masalah. Kan anak saya ini udah balik, umurnya 15 tahun. Cuman dia itu di sini sekolah di sekolahan non muslim. Jadi kalau hari Jumat itu kan di sekolahan non muslim itu dia nggak bisa sholat Jumat. Ya paling sholat sama teman-temannya aja beberapa orang, 3 orang. Apakah itu boleh Ustadz? Dia laki dia. Oh, Iya, laki. dia lelaki Ustadz. Siap. Astagfirullah. Nah, artinya kalau dia memang di tempat itu tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, jumlah dia berapa? Kalau dia ada khilaf di antara para ulama, Jumatan ini bisa dilakukan oleh berapa orang? Ada yang mengatakan jumlahnya 40. Ada yang mengatakan yang penting jamaah itu dengan 3 orang cukup. Maka bisa dia melaksanakan sholat Jumat di sana dengan teman-temannya. Dia laksanakan, ada yang berkhutbah, ada yang azan, dan kemudian mereka sholat. Itu dalam kondisi yang memang gak bisa. Inilah jamaah ya. Kenapa kita diperintahkan hijrah? Karena kalau banyak agama-agama kita, ajaran yang gak bisa kita tegakkan. Ya mau gimana Ustadz negerinya seperti ini. Dan itu pilihan kita sebenarnya. Itu pilihan kita. Maka tetap anaknya sholat Jumat dengan jumlah yang tadi Anda sebutkan, paling tidak 3 orang, dia bisa melaksanakan Jumat bersama teman-temannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini satu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan titipan Ustaz. Ada seorang ibu yang kepengen anak perempuannya ini dia tumbuh jadi perempuan yang solehah. Jadi semenjak lulus SD itu dimasukkan ke dalam pesantren. Ternyata pesantren itu bukan pesantren as-sunnah. Ibunya baru tahu setelah perjalanan sudah berapa tahun. Jadi si ibu ini baru belajar sunnah gitu. Terus akhirnya di dalam pesantren itu ternyata si anak ini sampai dia tuh berzina, sampai hilanglah perawannya itu. Jadi pas ibunya tahu, ibunya tuh benar-benar shock, nangis-nangis terus, dan dia berharap baik masuk pesantren kok malah kayak gitu. Jadi dia bingung apakah dia akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah karena perbuatan anaknya itu. Nah, barakallahu fiik. Astagfirullahaladzim. Ya jemaah. Semoga Allah menjaga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita dari perbuatan zina, dari hal-hal yang dimurkain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ibu sudah melaksanakan tugasnya, maka selesai tugas dia. Tapi tetap orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren bukan berarti dia berlepas diri. Dia harus datang. Dia harus lihat kondisinya. Dia tanyakan gimana fulan, gimana anak saya. Karena di pesantren itu terus terang, satu guru kadangkala menjadi pembimbing untuk 20 anak. Sehingga tidak bisa matanya mengontrol semuanya. Kita yang punya anak 5 aja di rumah, kadangkala suami istri ini punya anak 5, itu nggak semua anaknya benar. Di pesantren satu guru pegang 20 anak. Maka tugas orang tua ini pelajaran buat kita bersama. Bahwasanya yang meletakkan anaknya di pesantren tetap harus peduli dengan anaknya di pesantren. Dia harus datang, dia kontrol anaknya. Dia tanya sama gurunya. Jangan diletakkan kemudian ditinggal itu anak. Maka nasihat anak buat orang tua tadi banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah SWT. Dan anaknya ya berusaha untuk dikeluarkan dari tempat tersebut. Carikan tempat yang lebih aman ya. Semoga Allah menjaga ya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Nah. Pertanyaan terakhir. Ahlan wa sahlan. Ada nggak yang terakhir nih? Ada sini? Ya, masih. Udah selesai. Oh itu ada satu, Ustaz.
Boleh. Ya, Ustaz boleh duluan tema? Siap. Kalau bisa jawab, dijawab semua Ustadznya. Loving. Ya, pertanyaannya, bolehkah kita ketika menjual itu tidak menyebutkan harga? Istilahnya itu, oke, untuk harganya silahkan japri atau memberikan penawaran. Terus yang kedua, ketika menjual itu bolehkah sebagian dari profit atau penjualan itu disebutkan untuk diberikan kepada charity, umpamanya dari hasil penjualan ini nanti 10% masuk ke Santren umpamanya. Ya, kayak gitu gimana Ustaz? Ya. Jazakallah. Barakallahu fiik. Iya. Jadi kalau bicara orang jual beli ini, sistem jual beli itu macam-macam. Ada orang yang tidak memberikan harga. Dia ngomong, sudah, antum tawar berapa ini barangnya? Antum berani berapa? Itu boleh. Karena nanti akadnya itu terhadap harga tertentu. Akadnya nanti, ini kan masih belum ada akad jual beli. Ini masih proses jual beli. Jadi ketika orang umpamanya, Anda punya barang ini, yang mau ya japri umpamanya. Ketika itu terjadi tawar-menawar, itu nggak ada masalah. Karena akadnya nanti akad jelas. Umpamanya jadi 70 juta umpamanya barangnya umpamanya. Sudah 70 juta yang terjadi. Kalau tadi umpamanya dia mau 10% dikasihkan kepada charity, kepada yayasan sosial apa, nggak ada masalah. Itu kan kemauan dia gitu. Umpamanya dia punya komitmen, Ana pokoknya sebelum ambil keuntungan 10% keuntungan itu untuk kebaikan. Maka itu komitmen dia, itu nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab ya. Taib, itu menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Maka Ana ingatkan kembali kepada para ibu. Antunna semua memiliki peran yang besar membawa negeri ini menjadi lebih baik. Menjadi ke negeri ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Bukan dengan antunna menjadi caleg ya, bukan dengan antunna menjadi para wanita menjadi bupati, gubernur, atau bahkan menjadi presiden. Tapi tidak. Tapi dengan engkau menjadi seorang ibu buat generasi masa depan. Dan engkau menjadi seorang istri untuk suamimu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau benar, itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.